Arifah. Saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Projo. Pada saat ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Projo, Ibu Indriati Agung Rahayu, dalam rangka pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Monggo silahkan. Kedatangan saya ke sini untuk mewawancara Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu? Monggo silahkan. Terima kasih. Selama Ibu menjadi Kepala SMK Negeri 1, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi dalam sebagai pemimpin pembelajaran yang masalah tersebut mungkin menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan pada saya beserta dengan langkah-langkah penyelesaian? Baik Bu Mus, ya tentu saja ada ya di dalam sekolah di mana satu permasalahan itu hampir dikatakan di semua sekolah ada, hanya kita harus pandai-pandai untuk menyikapi. Tadi yang disampaikan ketika ada permasalahan yang memunculkan dilema, itu di sini ada ya satu contoh di SMK 1 Purworejo ini kan sudah langganan untuk juara LKS ya Bu Mus ya, sampai ke tingkat nasional. Nah, untuk meraih juara tersebut ini kan anak harus berlatih, yang latihannya tidak cukup seminggu 2 minggu, tapi justru bisa berbulan-bulan, dan itu full anak dari pagi sampai sore setiap hari untuk latihan. Sehingga dengan latihan tersebut anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran yang lain, padahal pelajaran yang lain juga sangat penting, di mana di situ juga ada tuntutan-tuntutan ketercapaian dari anak untuk mengikuti pelajaran. Nah, ini juga perlu dicarikan solusi bagaimana agar permasalahan itu bisa diatasi dengan baik, tidak ada yang dirugikan, khususnya anak. Itu kemarin ataupun di SMK 1 ini selalu anak-anak yang akan mengikuti LKS itu diberikan dispensasi juga berbulan-bulan. Nah, di sana agar anak tersebut bisa fokus konsentrasi latihan untuk mengikuti lomba dan memberikan hasil yang terbaik. Dan di satu sisi anak tersebut juga harus menyelesaikan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan di masing-masing mata pelajaran. Untuk itu perlu dukungan dari Bapak Ibu guru pengampu agar dapat membantu siswa tersebut diberikan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan capaian pembelajaran. Dan alhamdulillah di SMK 1 hal itu sudah bisa dilaksanakan dan bisa berhasil dengan baik. Jadi keputusan yang Ibu ambil saat itu terhadap anak tersebut bagaimana? Ya, anak tersebut tetap kita beri dispensasi untuk bisa mengikuti lomba dengan latihan yang berbulan-bulan, dan anak tersebut bisa menyelesaikan pembelajaran ataupun tuntutan capaian pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu guru, sehingga anak tersebut bisa berhasil dengan baik. Wah, keputusan yang solutif sekali itu Bu. Begini Bu, dalam modul itu ada 2 macam pengambilan keputusan. Yang pertama itu dilema etika, di mana kebenaran itu melawan kebenaran. Kemudian ada juga bujukan moral, di mana kebenaran itu melawan suatu kesalahan. Kalau menurut identifikasi Ibu, kasus yang Ibu ceritakan tadi termasuk yang dalam kategori yang mana? Ya baik, untuk yang tadi ya, jadi di SMK itu tidak hanya satu Bu, tetapi ada juga ya ketika ada anak yang kebetulan mendapatkan kecelakaan di rumah, itu dia terbakar dan sekitar 40-60 tubuhnya yang terbakar, sehingga anak tersebut betul-betul tidak bisa hadir ke sekolah dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini kan juga bagian dari dilema juga, karena anak tersebut juga perlu penyelesaian capaian-capaian belajar yang menjadi tanggung
tanggung jawab anak tersebut, sehingga dari pihak sekolah pun juga harus memberikan solusi agar anak tersebut bisa menyelesaikan. Nah, inilah yang menjadi tantangan juga bagi sekolah ya. Anak tersebut tetap kita layani seperti anak-anak yang lain, hanya berbedanya anak tersebut mendapatkan perlakuan khusus. Satu contoh, ketika harus mengerjakan ya soal-soal, kita antar ke rumah atau ke rumah sakit agar anak tersebut bisa menyelesaikan. Dan kita bantu semuanya, kita berikan pelayanan yang terbaik untuk anak tersebut. Jadi ketika yang anak LKS ini ada muncul dilema, tetapi untuk menghadapi anak yang kebetulan mendapatkan kondisi yang buruk, ini kita kecenderung yang satunya Bu, satunya tadi yang bujukan moral. Nah, ini dasarnya kan kami kemanusiaan, kami juga tidak tega, semua tidak mengharapkan kondisi yang seperti itu. Nah, ini bujukan moral kita untuk bisa membantu siswa tersebut dalam menyelesaikan capaian pembelajaran yang ada di sekolah ini. Dan alhamdulillah atas kerjasama dengan teman-teman yang lain, anak tersebut juga bisa menyelesaikan pembelajaran di SMK 1 Purworejo. Dari kasus yang Ibu sampaikan tadi, adakah langkah-langkah atau strategi yang Ibu laksanakan untuk penyelesaian pengambilan keputusan tersebut? Ya, jadi setiap ada permasalahan ini mesti saya selaku yang dituakan di sini atau pimpinan di sini pasti selalu berkoordinasi dengan yang lain. Dalam hal ini misalnya untuk permasalahan dengan LKS, anak yang akan masuk ke LKS, nanti saya bentuk tim, di mana tim tersebut dari kepala sekolah, wakil kurikulum, ketua kompetensi keahlian atau kepala kompetensi keahlian, dan guru-guru yang mengaku, wali kelas, dan guru BK, di mana permasalahan anak tersebut harus kita koordinasikan dengan baik. Setelah koordinasi dengan baik juga terhadap guru-guru yang mengampu, itu juga kita harus sampaikan dan memberikan pemahaman bahwasanya Bapak Ibu guru untuk bisa membantu siswa tersebut yang masih latihan LKS atau mempersiapkan untuk LKS. Karena ini anak ini kan juga aset dari sekolah, bisa membangun nama baik sekolah, bagian dari promosi sekolah. Nah, inilah pemahaman ini yang wajib kita semuanya mendukung untuk itu, termasuk Bapak Ibu guru pengampu yang hanya bisa membantu dalam mencapai terselesainya target dari capaian pembelajaran di kelas tersebut. Dalam pengambilan keputusan itu, adakah tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Ya pasti ada Bu Mus. Jadi karena Bapak Ibu guru itu kan juga dari berbagai karakter, ada yang saklek, taat dengan peraturan. Taat dengan peraturan ketika ada 5 capaian pembelajaran yang harus dilalui oleh anak dengan tugas-tugas yang sekian banyaknya, itu harus ditempuh oleh anak tersebut. Nah, ini kan juga bagian dari dilema juga ya. Sehingga kita harus memberikan pemahaman kepada guru tersebut agar bagaimana guru tersebut bisa menyederhanakan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk anak tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas itu tidak sama dengan waktu yang diberikan kepada siswa yang lain. Karena waktu dari anak itu, anak yang maju ke lomba LKS itu sudah habis untuk latihan LKS. Baik, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dari masalah kasus yang Ibu hadapi? Ya, yang kita petik tentu saja setiap akan mengambil keputusan atau menghadapi masalah, kita harus berpikir atau kita harus bersikap secara bijak, betul-betul bijak. Dimana kalau orang Jawa itu Gumus, itu level yang lebih tinggi untuk bijak itu harus bermasalah itu dipenggali. Jadi bukan hanya tarafnya dipikir. Kalau dipikir itu kan hanya logika, kebenaran, barangkali bisa benar secara teori. Tapi kalau sudah dipenggali ini kan ada bagaimana kita berempati kepada orang lain,
rasa kita, kalau tadi disampaikan bujukan moral itu yang harus menjadi banyak sekali pertimbangan ketika level permasalahan itu dipenggali, bukan hanya dipikir. Kalau dipikir, ya itu tadi hanya dasarnya teori-teori, misalnya tata tertib, saklek, semuanya saklek. Nah, inilah yang kita petik bahwasanya untuk menghadapi masalah kita harus bijak dengan cara menggali terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu ada koordinasi dan komunikasi dengan yang lain. Ini tidak kalah pentingnya, karena terkadang kita sudah punya keinginan yang baik, tetapi kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan yang baik dengan yang lain, nanti bisa juga menjadi ada salah paham atau salah tafsir dengan yang lain. Ya, contoh dengan Bapak Ibu guru yang mestinya bisa membantu, tapi karena kita tidak ada komunikasi serta koordinasi, nanti bisa menjadi ada salah paham di antara kita yang bermasalah atau dengan guru yang seharusnya membantu. Jadi menurut saya yang terpenting itu adalah dua itu, Bu. Itu ya, jadi tetap komunikasi dan koordinasi dengan yang lain sangat penting. Terima kasih, Bu, untuk sharing ilmu. Saya banyak belajar dari Ibu, dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya mengganggu aktivitas di sini. Sama-sama, Bu Musrifah. Semoga pengalaman ini bisa menjadi guru yang terbaik untuk kita semuanya, dan bisa kita tingkatkan kepedulian kita ataupun pelayanan kita terhadap siswa-siswa kita yang khususnya dalam kondisi tertentu. Nah, ini memang perlu diperhatikan secara khusus, dan betul-betul ada koordinasi dan komunikasi dalam tim ataupun dalam sekelompok yang nantinya akan berhadapan langsung dengan masalah itu. Demikian, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian tadi wawancara saya dengan Kepala SMK Negeri 1 Projo, Ibu Indriati Agung Rahayu. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musrifah, saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Projo. Pada pagi hari ini saya ingin mewawancarai Kepala SMK Negeri 3 Projo dalam rangka tugas pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, sukses selalu, Bu. Terima kasih. Begini Bapak, kedatangan saya kemari itu untuk melaksanakan tugas wawancara. Di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam rangka pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, Pak Agus sebagai Kepala SMK Negeri 3 Projo, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan ini kepada Bapak? Silakan, dengan senang hati. Terima kasih. Selama Pak Agus menjadi Kepala SMK Negeri 3 Projo, tentu ada masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin pembelajaran, di mana mungkin masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara-cara penyelesaian yang Bapak ambil? Terima kasih. Di suatu sekolah itu tentu ada masalah, dan masalahnya itu banyak. Ya, dari masalah dari Bapak Ibu guru, masalah dari anak-anak, atau dari tenaga kependidikan. Tapi jika boleh kami sharekan, ada satu masalah yang cukup krusial di sekolah kami, yaitu tentang adanya anak yang menurut saya berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khususnya karena dia itu laki-laki, masuk ke jurusan
kecantikan dan mempunyai sifat-sifat sepertinya kelainan ketertarikan seksual laki-laki, tapi punya tingkah seperti perempuan, ketertarikannya seperti perempuan, dan itu selalu bikin ribut di kelas. Gitu. Nih. Kemudian penyelesaian dari yang Bapak ambil? Saya dapat informasi ini memang melihat adanya anak tersebut karena sangat menonjol dalam hal aktivitasnya yang berbeda, tapi kemudian juga ada keluhan dari Bapak Ibu, dari wali kelas, dari guru-guru maba tentang anak-anak ini. Kemudian laporan juga dari BPBK tentang anak ini yang bermasalah, tidak masuk, kalau masuk bikin ribut, tidak mengikuti kegiatan. Tetapi anak ini maunya sekolah, orang tua juga maunya sekolah, hanya kedisiplinnya sangat kurang dan susah diatur. Sementara informasinya itu, kemudian saya sebagai kepala sekolah, karena keluhan Bapak Ibu guru ini mau dikeluarkan atau tidak atau bagaimana, saya mencari informasi dari Bapak Ibu wali kelas, kemudian saya juga menerima laporan dari BPBK, kemudian beberapa guru kami minta informasinya. Dari situ kami rangkul mengajak musyawarah dengan BPBK bagaimana menangani anak ini, juga kami koordinasi dengan wakil kepala sekolah. Kalau diambil dari tindakannya dan kerajinannya, penilaian sikap pengetahuan itu memang sangat mengkhawatirkan. Tetapi jika ambil keputusan anak ini kemudian karena kekurangan tugas dan sebagainya kemudian kita keluarkan, saya merasa sebagai orang tua hati naluri saya tidak tega. Kemudian inilah dilemanya, tidak tega. Sementara anak ini kalau sampai keluar tidak tahu nasibnya mau seperti apa. Sehingga saya bersama teman-teman, oke lah, anak ini karena kita menggunakan kurikulum merdeka, anak ini ketika masih ingin sekolah, maka kita harus menerima anak ini, mendidik anak ini. Kita menganggap sebagai, kalau andaikan ini anak kita sendiri, seperti apa kita harus bersikap, seperti itu. Oleh karena itu, dilemanya aturan harus ditegakkan, maka anak ini bisa dikeluarkan. Tapi kalau tidak ditegakkan, bagaimana temannya? Karena di situasi kelas itu, kalau anak ini tidak hadir, maka kelasnya aman nyaman. Tapi kalau anak ini hadir, kelasnya jadi tidak kondusif. Baik. Tetapi anak ini mempunyai keterampilan yang luar biasa di bidang kejuruannya. Oh begitu. Ya, dia bisa belajar 2-3 kali lebih cepat dari teman-temannya untuk keterampilan yang menarik bagi dia. Yang dia tidak tertarik, dia tidak ikut di masalah seperti itu. Jadi saat itu keputusan yang Pak Agus ambil apa? Yang saya ambil adalah kita mengikuti kurikulum merdeka, bahwa kita harus melakukan pendidikan berdiferensiasi. Anak ini mempunyai perbedaan yang sangat jauh, tapi mempunyai keterampilan yang baik. Kita punya kewajiban membenahi karakter anak ini. Saya beranggapan, kan beberapa guru beranggapan anak ini kita keluarkan untuk menyelamatkan satu kelas yang lain. Kalau saya menganggap dengan menyelamatkan anak ini, maka seperti menyelamatkan seluruh anak. Wah, okay. Seperti itu. Keputusan yang bagus sekali, Pak. Yeah. Begini Pak, di modul itu ada 2 jenis dilema ya, Pak. Okay. Yang pertama itu yang dilema untuk etika. Jadi ada kebenaran melawan kebenaran. Terus yang kedua itu ada bujukan moral, di mana kebenaran tetapi melawan kesalahan. Kalau menurut Pak Agus sendiri, kasus seperti itu termasuk dalam kategori yang mana? Kemudian bagaimana Pak Agus mengidentifikasi dari kasus tersebut? Kalau saya menganggap ini kebenaran melawan kebenaran. Bapak Ibu benar ketika anak ini tidak aktif mengenai pembelajaran. Dari sekian pembelajaran, misalnya 10 kali pertemuan, anak ini hanya mengikuti dengan baik sekitar 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan pun di kelas itu selalu bikin ramai dan bikin gaduh. Bikin suara keras gak kondusif. Ini benar. Jika Bapak Ibu guru mengambil keputusan, ini harus ditegak aturan. Tetapi saya sebagai orang tua,
sebagai anak yang merasa sebagai guru yang merasa dititipi oleh anak ini, dan saya dapat informasi bahwa anak ini tidak mungkin bisa sukses kalau tidak sesuai jurusannya, sesuai minatnya hanya di sekolah ini, maka saya berusaha memberi benar menurut saya, yaitu menyelamatkan anak ini untuk masa depannya. Gitu. Berarti termasuk dilema etika ya Pak? Dilema etika benar menurut saya benar juga benar gitu. Betul sekali. Selama ini mungkin dari Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMK Negeri 3 Projo ini, kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya ini ya bisa dikatakan sama-sama mengambil kebenaran, tapi juga sama kebajikan. Makanya ketika kebenaran itu kita diukur dengan data, maka kemudian maka kita tumbuhkan kebajikan kita. Ini benar kalau ditegakkan, ini benar kalau kita selamatkan. Tetapi kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai orang yang diberi amanah tentang anak ini, kita harus berbuat baik, kebajikan, yaitu menyelamatkan anak ini untuk masa depannya. Betul sekali Pak. Walaupun dilemanya, saya nanti akan dikatakan kepala sekolah tidak tegas menegakkan aturan. Itu resikonya. Iya betul. Dari Pak Agus sendiri, adakah langkah-langkah atau strategi yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan dilema seperti ini Pak? Sebetulnya tidak ada langkah-langkah khusus, tidak ada strategi khusus, tapi kita memanfaatkan struktur organisasi dan tugas-tugas yang sudah kita bagikan. Misalnya, ini anak ini masalahnya laporan dari Bapak Ibu Guru ya. Nanti saya ngambil informasi dari Bapak Ibu Guru, maka kemudian itu sebagai informasi, kemudian saya mencari informasi kepada wali kelas dan BK. Wali kelas sudah seperti apa menangani anak ini, bagaimana masukan-masukan solusinya ke depan. Kemudian juga saya ambil dari BK bagaimana anak ini kami mintakan untuk dicari data yang lengkap tentang anak ini. Kemudian bersama antara BK, guru wali kelas, kita ajak bersama untuk bagaimana memutuskan tentang anak ini. Seperti itu. Maka yang bagus sekali Pak. Tidak ada strategi khusus ya, ikuti aja ya struktur yang sudah ada, kita lanjutkan. Kemudian Pak, adakah yang dianggap Bapak lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Tidak ada yang lebih efektif, semua sesuai situasi dan kondisinya. Mungkin ada yang jauh lebih efektif dari keputusan yang pernah saya ambil. Tetapi karena ini ada dilema, maka kita putuskan seperti ini. Kita berharap ini efektif. Tapi kita tidak menjamin bahwa ini paling efektif. Ya jelas ini sudah kita putuskan bersama dengan hati nurani. Dengan dalam pengambilan keputusan ini, apakah ada tantangan-tantangan yang Pak Agus hadapi? Oh, itu pastilah, pasti. Tantangan yang pertama, Bapak Ibu Guru tentu ketika ini diputuskan untuk dipertahankan, merasa kecewa karena susah mengendalikan kelas ini karena ada satu anak ini. Sebetulnya ada dua, karena ini di kelas itu ada dua, tetapi yang sumber masalahnya ada satu ini. Kalau dia berkawan masuk dua-duanya ini, di kelas berkawan membuat ribut satu kelas. Tetapi sumbernya ada di satu anak ini. Nah, ini membuat pertentangan. Bapak Ibu inginnya kelas itu nyaman, kondusif dalam pelajaran. Tetapi kalau ada anak ini, kelasnya jadi ribut, susah diatur. Nah, seperti itu. Dan ini pertentangan. Kemudian nanti juga saya pasti akan bicara, kepala sekolah tidak bisa tegas menegakkan aturan karena anak ini sebetulnya kalau dari segi kehadiran, dari segi aktivitas, dari segi akademik tentu sangat memungkinkan untuk bisa dikeluarkan. Tetapi hati nurani sebagai orang tua kita, dari data yang kita ambil bahwa ketika anak ini dikeluarkan maka tidak ada tempat sekolah manapun yang bisa menerima anak ini. Gitu. Betul Pak Agus.
dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, apakah Pak Agus punya prosedur yang Pak Agus laksanakan selama ini? Prosedurnya ya kita ikuti struktur yang ada. Struktur yang ada kan sudah ada wali kelas, sudah ada BPK, mereka yang pertama menangani. Kemudian kalau saya kan hanya melihat, oh ini anak sebetulnya bermasalah. Tetapi ketika tidak ada keluhan, tidak ada laporan, ya saya mungkin sudah bisa menyelesaikan. Tapi karena kemudian ada laporan, ada keluhan, kemudian saya minta informasi dari wali kelas, dari guru BK. Kan prosedurnya dari bawah, kemudian ketika mereka tidak mampu, kita ajak diskusi sampai ke sekolah. Karena setiap pemanggilan dan kunjungan ke rumah kan selalu ada rekomendasi dari kepala sekolah, sehingga laporan, saya mendapatkan laporan secara organisasi, secara prosedural dari wali kelas dan dari BPK. Bagus sekali Pak Agus. Mungkin dari Pak Agus, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Agus dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Tidak ada seseorang ya, tidak ada seseorang, tidak ada orang yang kita percaya. Karena semua Bapak Ibu Guru kami percaya bisa menyelesaikan. Sama Bapak Ibu Guru sudah ada BPK, ada wakil kepala sekolah, ada juga tata usaha yang bisa kita fungsikan secara maksimal. Jadi tidak ada beban seseorang yang kita fungsikan sesuai dengan wewenang mereka masing-masing yang sudah kita bagikan. Baik, dari semua yang Pak Agus sampaikan tadi, menurut Pak Agus, pelajaran apa yang Bapak ambil dari pengambilan keputusan untuk suatu dilema etika semacam ini, Pak? Ya, pelajarannya adalah kita dengan banyak mendengar dan menerima informasi dari mereka, kita banyak belajar tentang banyak hal, baik dari Bapak Ibu Guru, dari Waka maupun dari BPBK, juga dari masalah anak ini menjadi banyak pelajaran bagi kita. Sebagai orang tua, sebagai didik, kita harus bersikap seperti apa, itu pelajaran besar bagi kita. Yang jelas kita sangat bersyukur bahwa anak yang bermasalah itu bukan anak kandung kita. Kita mengandalkan jika anak kandung kita seperti itu jadi pembelajaran besar bagi kita. Ya, kemudian pertentangan ada apa, bagaimanapun, yaitu pembelajaran juga bahwa tidak semua keputusan baik itu akan diterima baik oleh semua orang. Juga itu pembelajaran bagi kita. Bagus sekali Pak Agus. Terima kasih. Mungkin untuk sesi wawancara saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. sudah memberikan waktu dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, sama-sama sukses di Musrifah. Terima kasih. Sukses CGP-nya. Demikian tadi wawancara saya dengan